Para suster, ibu bapak, anak-anakku yang terkasih, sehat semua ya. Saudari-saudaraku, kemarin minggu pada Pesta Kerahiman Ilahi, Bapak Suci Fransiskus dalam homilinya mengajak kita semua untuk meneladan komunitas para murid. Komunitas para murid ketika itu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, ketika itu ada satu murid yang tidak ikut. Kita tahu itu adalah Rasul Thomas. Nah, keutamaan yang ditonjolkan adalah kepedulian komunitas para murid terhadap salah seorang murid yang ketika itu mengalami ketertinggalan dalam arti tertentu, yakni tidak bersama-sama dengan mereka, lalu akhirnya tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, para murid ketika itu sebagai suatu komunitas tetap peduli, tetap terbuka kepada Thomas dan merangkulnya, mengajak dalam kebersamaan. Saudari-saudara, dalam kondisi kita menghadapi pandemik corona ini, kita semua berjuang demi untuk dapat terbebas dari virus ini. Kita mencintai keluarga kita, kita ingin menjaga apa yang ada pada kita. Tetapi saudari-saudara, kita juga diajak untuk tetap peduli, ya. Tetap peduli kepada siapapun yang dalam arti tertentu itu mengalami seperti Rasul Thomas. Kita tidak hanya memperjuangkan banyak hal baik demi diri kita, tetapi juga dalam kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka Bapak Suci Fransiskus juga menekankan selain kita menghadapi virus COVID-19, juga ada ancaman lain, yakni virus keegoisan dan virus ketidakpedulian kepada orang lain. Nah, saudari-saudari yang terkasih, di balik peristiwa kita menghadapi COVID-19 ada begitu banyak kisah-kisah luar biasa yang terjadi di sekitar kita. Nah, saya akan menampilkan beberapa hal yang bisa Anda simak ya. Saya akan tampilkan kepada Anda ini. Diantarkan sang ayah, Oi, anak laki-laki berusia 4 tahun di Kabupaten Sampang, Madura ini, mendatangi posko penanganan COVID-19 Kabupaten Sampang. Oi menyerahkan sendiri celengan mungilnya kepada petugas di posko COVID-19. Tabungan koin dalam celengan Oi berisi uang sekitar Rp580.000. Roni Wahyudi, sang ayah menyebut, pemberian tabungan tersebut atas inisiatif Oi sendiri saat melihat ada petugas medis yang menangis di televisi. Satgas COVID-19 Kabupaten Sampang berterima kasih atas bantuan Oi dan berharap Oi bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Uangnya tadi mau disumbangkan buat beli masker. Oh, buat beli masker. Terus nanti maskernya kalau udah dibeli dikemanain? Ke dokternya. Oh, dikasih ke dokter. Kenapa kasih ke dokter? Karena dokternya lagi butuh ya. Lagi masalah apa hari ini? Melawan penyakit apa? Corona ya. Nah, jadi Azrilia nyumbang dari tabungannya untuk nolongin dokter-dokter gitu ya. Kita di tingkat paroki juga selama masa COVID ini telah membuat gerakan-gerakan untuk menampakkan cinta dan kepedulian kita. Ada 2 kali yang sudah terjadi. Tidak sedikit keluarga yang terkena dampak sosial COVID-19 ini. Para pekerja harian, ojol, ojek, tukang becak, dan lain-lain. Mereka yang tidak punya penghasilan sama sekali
mereka yang untuk makan sehari-hari mengalami kesulitan besar. Mereka tidak jauh dari kita, saudari-saudara. Ayo kenali mereka, tetangga Anda, lingkungan terdekat, segera bantu mereka. Nah, demikian para suster, ibu, bapak, anak-anakku yang terkasih. Maka saya mengajak untuk Anda semua, mari kita semua menjadi komunitas seperti komunitas para rasul, yakni tetap peduli kepada orang lain, tetap berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, bela rasa itu atau aksi peduli itu dapat dengan banyak saudari-saudara buat. Bisa Anda secara pribadi atau dalam lingkup keluarga dengan lingkungan yang terdekat di kanan kiri depan belakang. Ada yang butuh ditolong, terus tidak usah tunggu-tunggu, ditolong saja. Bisa pula dalam kebersamaan dalam lingkungan dengan tetap memperhatikan SOP dari Kementerian Kesehatan yang juga dari pemerintah yang berkaitan dengan menjaga jarak satu sama lain. Dan juga bisa alternatif lain, saudari-saudara khususnya yang dari Paroki Santo Ignatius Krapyak, untuk bisa memberikan support, ya, berbagi dalam kebersamaan di paroki dengan membantu tim sosial Paroki Krapyak. Nah, tim sosial membuat tahap-tahap karena sangat mungkin wabah ini masih akan berlanjut dalam beberapa bulan, maka akan kita lanjutkan dalam tahap-tahap yang selama ini sudah terjadi dan akan diteruskan. Semoga nanti bisa sampai kepada saat kita semua terbebas dari wabah virus ini. Anda, siapapun, pribadi-pribadi bisa mensupport, dan ini ada nomor rekening dan PAMIS milik PGPM Paroki Krapyak yang bisa menjadi sarana bagi Anda semua untuk berbagi, terlibat, dan berbela rasa kepada saudara-saudari kita. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap gembira. Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan